Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kabar baik dong pastinya. Di sini aku Maya Laika dan teman aku Najwa Hanania. Di sini kita mau bincang-bincang seputar buku yang udah kita baca. Ya udah langsung aja ke videonya. Kita mulai dari Najwa dulu kali ya. Najwa baca buku apa? Aku baca buku ini, kamu tau gak ini buku apa? Itu buku Dilan Karya Pribadi kan? Bener banget, ini tuh buku Dilan yang seri Dia Adalah Dilanku tahun 1990. Siapa sih yang nggak tahu? Tapi BTW aku selalu penasaran deh. Cerita di buku ini tuh berdasarkan kisah nyata atau enggak sih? Enggak, ini tuh kisah fiksi, tapi alur sama gaya bahasa yang digunakan itu membuat seolah kita tuh merasakan situasi itu juga. Oh gitu. Iya sih, karena kan Pribadi itu terkenal sebagai seorang sastrawan yang sangat hebat. Karya-karyanya itu mantep banget. Bener banget tuh. Nih, kamu mau lihat nggak bukunya? Boleh. Wah, ini berapa halaman? Ini tuh ada 330 halaman. Emang ceritanya tentang apa sih? Kamu masih inget gak? Boleh ceritain. Jadi cerita awalnya tuh ada seorang remaja putri namanya Milea. Dia itu baru pindah ke Bandung. Nah di hari pertamanya sekolah ada seorang cowok yang ngedeketin ke dia, kayak bilang aku ramal kita bakal ketemu di kantin. Pasti yang itu gak sih? Kamu Milea ya? Bener banget. Awalnya, Milea tidak menghiraukan pemuda itu, tapi setiap hari pemuda itu selalu mengganggu Milea. Milea akhirnya mencari tahu siapa pemuda itu dan ternyata namanya adalah Dilan. Dilan selalu mendekati Milea dengan cara yang unik. Akhirnya Milea dan Dilan semakin dekat. Menarik banget ceritanya. Betul, menurut kamu kelebihan novel ini apa sih? Dari segi cover ini tuh bagus banget karena dikemas dengan warna biru cerah dan juga di sini ada ilustrasi Dilan yang menggunakan seragam SMA dan juga motornya. Motor kesayangannya. Bener banget. Terus dari segi isi ini tuh kata-katanya enak banget buat dibaca, kayak kata-kata sehari-hari gitu. Terus di sini juga ada kayak beberapa ilustrasi gitu yang bisa meningkatkan imajinasi para pembaca. Wah seru ya. Kalau untuk kekurangannya? Nah, kekurangan ini tuh karena dia itu latar waktunya pada tahun 1990, jadi ada beberapa lelucon yang gak masuk di kita, di para kaum milenial. Tapi aku ngerekomendasiin buku ini buat remaja-remaja seumuran kita atau orang udah kerja buat baca di waktu luang. Karena walaupun buku ini tebal, tapi ini tuh ringan banget buat dibaca, jadi enak. Terus juga novel ini tuh udah dijadiin film loh. Oh berarti laris banget dong di pasaran. Menarik banget kan ceritanya sampai dijadiin film. Pokoknya aku ngerekomendasi ini banget buku ini. Oke. BTW, kamu baca buku apa, Mai? Kalau aku baca buku Ubur-ubur lembur karyanya Mas Raditya Dika. Mas Raditya Dika yang pelawak itu bikin buku? Iya, karena selain aktif di dunia hiburan sebagai pelawak, Mas Radit juga aktif menulis buku. Nah, buku yang aku pegang ini merupakan salah satu karya sastra Mas Radit yang diterbitkan pada tahun 2018. Tapi berbeda dengan kisah Dilan yang tadi. Kalau ini, di dalam buku ini ceritanya berdasarkan kisah nyata. Oh, berarti non-fiksi nggak sih? Betul, namanya buku personal literatur. Jadi, kisah yang ada di dalam buku ini tuh diangkat dari kisah nyata. Itu dari pengalaman hidup yang dialami oleh Mas Radit sendiri. Boleh ceritain dikit nggak sih isi bukunya kayak gimana? Boleh, jadi kan di buku ini tuh berdasarkan kisah nyata, tapi dikemas dengan kata-kata yang menghibur. Karena kata-kata itu, karena kamu juga tahu kan, kalau Mas Radit itu pelawak, sehingga banyak masukkan lelucon di dalam buku ini. Sehingga kita kalau membaca ini juga kita nggak akan bosan. Di dalam buku ini tuh ada 14 chapter. Nah, menurut aku chapter yang paling menarik itu adalah chapter terakhir. Emang kenapa? Chapter terakhir itu judulnya Ubur-ubur lembur, sama kayak judul bukunya. Kenapa aku suka dengan chapter ini? Karena menurut aku chapter ini tuh memotivasi kita. Kamu mau tahu gak ceritanya? Kenapa sih? Jadi cerita di chapter 14 itu menceritakan tentang perjalanan hidup Mas Radit ketika masih belum tahu ingin jadi apa, ketika belum jadi apa-apa, kayak kita gitu. Terus Mas Radit pada saat itu lagi senang-senangnya menulis blog di internet. Nah, blognya itu berisikan kehidupannya sehari-hari. Tapi pada saat itu Mas Radit itu sebenarnya sudah punya keinginan ingin menjadi penulis. Karena memang terinspirasi juga dari blognya sehari-hari. Nah, ada masalah, tapi Kenapa emang? Mas Radit tuh ada kendalanya adalah nggak punya uang. Sehingga Mas Radit sempat berpikir
apa berhenti aja ya, nggak usah dilanjut, menyerah aja. Nah tapi dia di tengah krisis itu ayahnya datang dan memberikan motivasi. Mas Radit kemudian memilih untuk oke, aku akan bangkit. Dan setelah itu Mas Radit maju terus, maju hingga akhirnya bisa menjadi penulis seperti sekarang. Wah, berarti keren banget ya. Berarti dalam buku itu juga ada banyak motivasi buat kita nggak sih? Betul banget, selain karena ada guyonan ya, banyak juga amanat-amanat dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita ambil dari pengalaman hidup Mas Radit. Emang apa sih yang bikin kamu tertarik pas ngeliat buku ini pertama kali? Nah, pertama kali tentu aja dari covernya kan. Ini covernya tuh menurut aku menarik banget. Emang ini benar-benar menarik banget sih. Keunggulan dari buku ini adalah covernya yang simple namun tetap menarik. Terdapat ilustrasi badan ubur-ubur dengan wajah pengarangnya. Selain itu, buku ini juga cukup tipis dengan 232 halaman yang membuat kita nyaman memegangnya. Sebetulnya, di samping segala keunggulan novel ini, menurut aku novel ini masih punya kekurangan. Emang apa kekurangan novel ini? Kayak yang kamu tahu kan, di novel ini itu berdasarkan kehidupan nyata. Maka gaya bahasa yang digunakan juga berdasarkan gaya bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari kan. Nah, menurut aku bahasanya itu kurang senonoh untuk dibaca sama anak di bawah umur. Selain itu, kamu tahu kan kalau anak-anak zaman sekarang itu sudah mulai berpacaran, Banyak banget. ya kan? Nah, di novel ini juga ada tentang percintaan, yang mana menurut aku kalau dibaca sama anak kecil tuh gak baik lah kalau misalkan dicontoh, bakal membuat generasi muda jadi gak benar. Benar banget sih. Ini berarti kurang cocok ya dibaca buat yang masih anak kecil. Berarti cocoknya buat apa dong? Nah, novel itu aku rekomendasikan untuk kamu, untuk aku seusia remaja, dan untuk yang lebih tua di atas kita. Nah, novel ini juga aku rekomendasikan untuk mengisi waktu luang karena gaya bahasanya itu super ringan sebetulnya, dan juga banyak kelucuan yang dapat membuat kita bergelak tawa. Ya. Oke, sekian bincang-bincang buku bersama kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.